Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal 4.3. Di soal 4.3 ini kita disuruh untuk ujilah akurasi hasil pengolahan data perusahaan distributor sepeda GoSCNC dengan menggunakan teknik parallel simulation. Berarti kita sama seperti soal sebelumnya, kita disuruh melakukan teknik parallel simulation. Data yang tersedia diasumsikan sudah valid dan lengkap, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi menguji validitas serta kelengkapan data. Jadi ini total bobot nilai 12%, ini contoh mata penjualan. Berarti ini dari field ini ya kan, nomor urutnya dari field ini, terus apalagi nih? Nomor invoice. Nomor invoice. Ya ini nanti skip aja dulu, kita lihat soalnya aja dulu. Jadi kita akan di soal A ini kita akan membuat laporan seperti ini ya. Berarti kita lihat di laporan ini tuh butuh field apa aja kan. Pertama dia ini area ya. Ada field transaksi, gross, sales, diskon, ongkir. Kita lihat dulu di fieldnya ada apa aja. Transaksi, ini mungkin count-nya kali ya. Jumlah transaksi mungkin count. Terus gross sales-nya ada. Terus diskon ada ya, diskon ada. Ongkir ada, ongkir per unit. Oh, ini ongkir per unit. Berarti ini kita tambahkan dulu ya, ongkirnya berarti kita butuh field. Ini kan baru per unit ya, berarti kita ongkirnya ya. Ongkir bukan per unit, tapi secara total berarti ongkir per unitnya dikali dengan unitnya. Positif. Oke, buat field ongkirnya. Kemudian ini apa nih, kategori. Kita lihat di sini ada Midwest, Northeast. Coba kita lihat dulu di tabel master produknya. Kategori, oke, berarti kita lihat dulu. Berarti itu bukan kategori, yang kategori yang ini berarti ya. Road sama mountain. Kemudian ada subkategori, ya. Tapi di sini dia belum ada ini ya, kategori sama subkategori, berarti nanti kita tambahkan field ini ya. Kemudian dia lagi nih, Midwest itu apa, kita cek aja, kita cari apa itu Midwest final itu adalah regional. Oke. Regional didapat dari kode nomor negara bagian. Nah, kita lihat di sini apakah dia ada di sini aja deh. Apakah dia ada ini? Mana sih? Dia di sini juga fieldnya belum ada kode negara bagian, tadi kan Midwest, kita cari ulang. Midwest. Ini ya di tabel referensi ongkir. Berarti kita butuh kode negara bagian. Sementara di sini belum ada field kode negara bagian. Berarti kita cari lagi. Dapat kode negara bagian itu kalau nggak salah dari ini, master pelanggan. Ya. Jadi kita pertama kita kita nge-VLOOKUP dulu buat dapetin kode negara bagian. Setelah itu kita baru VLOOKUP lagi dari ini, dari sheet tarif ongkir untuk mendapatkan regionnya. Oke. Jadi yang dibutuhkan tadi fieldnya apa aja? Langsung aja di new tambah sheet aja kali ya, di tambah sheet aja deh. Jawab A. Tuh. Kita buat seperti ini. Sorry. Wait error. Apalah itu nanti. Wait. Berarti tadi pertama kita butuh kategorinya sama subkategori ya. Di soalnya itu ya, kategori dan subkategori. Berarti kita tambahkan di sini kategori dengan VLOOKUP, buka value-nya kode produknya ke tabel master product ya, ini di kolom 3
0. Oke, dapat kita kodenya. Terus sekarang kita cari subkategori sama dengan VLOOKUP dari kode produknya. Tabel array-nya master pelanggan, master produk ada di kolom keempat. 0. Oke, setelah dapat tadi apalagi yang dibutuhkan fieldnya subkategori, berarti sekarang regionalnya. Nah, tadi kan sebelum dapat regional, kita kan mau cari regional, itu butuh negara bagiannya dulu. Kita harus cari negara bagian. Tapi negara bagian itu nggak bisa langsung didapetin kan tadi. Dia harus pakai kode negara bagian. Nah, kode negara bagian itu didapat dari customer-nya ya kan. Customer-nya, ada nama customer nggak? Nah, dari nama pelanggan ya. Dari nama pelanggan sama dengan VLOOKUP, nama pelanggan, lookup value nama pelanggan, ke master pelanggan. Dia nggak pakai ID pelanggan ya, soalnya di tabel transaksinya dia nggak ada ID pelanggan ya. Jadi kita dari nama pelanggan, juru bicara nama pelanggan, kita butuh kode negara bagiannya di kolom ketiga 0. Setelah kita dapat kode negara bagian, baru kita VLOOKUP lagi kode negara bagiannya, lookup value-nya kode negara bagian. Setelah itu kolomnya di ongkir ya kalau nggak salah tadi. Ya, negara bagian. Kode negara bagian ada di kolom ketiga. 0. Ya, negara bagian. Wait. Ongkir. Oh, ternyata nggak harus cari nama negara bagian dulu ya. Ini kan kita udah dapat NW-nya, berarti langsung aja kita cari regionnya. Tapi nggak apa-apa nih kalau udah terlanjur. Tapi nggak usah deh, kita hapus saja. Kan kita butuh regional doang. Delete aja VLOOKUP dari kode negara bagian, biar dapat regional lah di tarif ongkir. Oke, ada di kolom ketiga, 0. Oke, sekarang kita buat seperti yang di ini, seperti ini. Oke. Sekarang kita tekan pivot, insert, pivot, udah otomatis ke sheet jawaban. Tadi jawaban 1. Jawaban A. Oke. Tadi itu pertama ada kategori sama subkategori. Kategori dan subkategori. Kemudian regionalnya di kolom ya. Terus apa lagi ya? Yang west-nya tidak usah ya, dia cuman with Midwest, not as south. Berarti yang ini nggak usah. Yang west nggak usah. Kemudian jumlah transaksi berarti kali ya. Count dari wait. Ini nomor invoice-nya. Dari nomor transaksi atau nomor invoice kali ya, kita count nomor invoice-nya mungkin ya. Nomor invoice tapi kita count, ya benar berarti ini 540 kan. Beda ya, 183. Oh, ini emang beda berarti angka datanya. Berarti ini benar count. Kemudian apalagi gross sales-nya. Gross sales tuh di, ya benar gross sales-nya. Kemudian diskonnya. Kemudian ongkir. Ini kita namain aja transaksi berarti transaksi. Ini bisa harus ketik manual. Bisa pas. Transaksi gross sales. Ini kita ganti nama gross sales. Nggak bisa ya. Taruh. Gimana nih? Gimana cara ngesel nih? Oke. Berarti ini nggak bisa diganti ya. Bisa tuh. Gross sales. Oh, nggak bisa berarti. Nggak bisa. Udah biarin aja lah kayak gini. Sum of gross sales. Kita biar aja kayak gini. Ini kita ubah ke accounting biar lebih enak dilihat.
Ding. Istilahnya sama atau beda? Sel 1269 beda ya. Kon beda. Tadi petunjuk soalnya. Oh, ini kita pilihin aja deh. Kita nggak perlu buat sheet baru deh. Ini kita pilihin aja pivotnya ke yang soal A ini. Kita cut ke soal A. Kita bandingkan di sini ya. Bentar, ini bawahnya aja kali ya, biar enak. Pindahin ke bawahnya. Ini totalnya nggak usah disubtotalin. Subtotalin. Wait. Ininya nggak usah berarti nih. Wait. Ini remove aja. Ini nggak usah, terus wait. Oh, ini ada yang berubah ya, ini harusnya ada yang kurang ya. Count-nya lupa. Count-nya di sini. Oke, udah dapat nih. Ini kita tinggal remove aja, remove invoice. Kemudian ntar masih ada yang beda nih. Midwest transaksi. Loh. Mau transaksinya kok hilang. Count of invoice. Wait. Do not ini di head aja deh biar daripada ini. Nah, dapat nih, udah dapat. Kita kasih tanda aja kalau udah kayak gini. Udah ada yang beda nggak nih? Rata-rata ini sama sih, yang ini sama nih. Siloros 43, ini juga 43 Siloros, cuma ada beberapa yang beda. Kalau mau beda, kita coba aja, kita kasih tanda yang beda. Ini udah sama kan formatnya? Udah. Bisa di merge nggak nih? Nggak bisa ya. Berarti coba kita buat rule, new rule, use formula. Berarti jika ini mutlaknya dimatikan, tidak sama dengan ini, mutlaknya dimatikan, maka kita kasih tanda warna ini oranye aja. Apply rule-nya berarti ini aja deh yang di data auditinya sini. Coba kita oke. Bisa ya. Ya bisa ternyata. Ya kalau mau sih di paste value aja. Di paste value kayaknya harus di paste value. Di copy terus di paste value. Harus digini mungkin. Baru mau dia. Coba kita coba. Tadi new rule. Berarti ini kolaknya dimatikan C9. Berbeda dengan yang di sini. Maka akan kita kasih tanda warna oranye. Apply rule-nya, manage rule, apply-nya ke sini ya. Kita apply. Hampir semuanya beda ya. Pasti ada yang berubah nih rumusnya kayaknya. C9 sama 52. Beda sih. Tapi tadi kayaknya saya close sama 43. Apa ada yang beda di sini? Kayaknya ada yang beda nih. Coba
root 442 root. Coba ini kan ada 12 kok, ada 12 baris ini dari grand total sampai. Oh iya, karena dia di sini kosong nih. Cross country-nya nih rusak ya. Rusak ya. Cross country-nya kosong. Kalau mau ya dihapus aja kali ya. Karena kosong juga nggak ada gunanya. Coba kita ulang apply rule-nya. Apply rule dari sini. Sini. Trail-nya juga iya trailnya juga kosong ya. Kita hapus dulu nih. Enggak deh, nggak kosong deh, ternyata ada. Tapi di sini dia nggak ada. Oh, berarti nggak bisa pakai ini dia. Nggak bisa pakai conditional formatting ya. Karena ada beberapa yang kolom yang kopong. Jadi di sini ada trail, tapi di sini nggak ada trailnya. Yang ya nggak bisa. Jadi nggak usah pakai conditional formatting lah. Nggak bisa. Bisa sih, cuman terus satu-satu mager. Ya buat gini aja lah. Ya kalau mau bandingin. Nanti kita kalau mau ya buat selisih aja kayaknya sih. Kayaknya bisa kalau dibuat selisih gitu. Coba kita nggak bisa juga. Ada yang kegeser ini ya. Di sini ada trail, sementara di sini nggak ada trail. Nggak bisa. Udah gini aja. Gini aja lah jawabnya. Lanjut aja ke soal B. Berarti harus buat triwulan juga. Sebuah triwulan kayak tadi, dan harus dapat negara bagiannya. Berarti tadi harusnya nggak usah di-delete ya. Dapat negara bagian. Karena kita harus tambahkan lagi di sini. Tambahkan negara bagian ya. Jadi kita butuh field negara bagian. Negara bagian. Kewenangan, VLOOKUP, kode produk. Nama pelanggan. Sorry. Ngaco. Sama dengan VLOOKUP dari kode negara bagian. Di sini ya, kolom kedua 0. Oke. Udah dapat field negara bagian. Sekarang kategorinya udah dapat nih. TW total. TW. Berarti kita harus buat kuartal lagi kayak tadi. Buat kuartal. Berarti di sini triwulan. Kalau pivot dia nggak usah, kita nggak usah buat. Nanti bisa disetting pivotannya kalau triwulan ya, tapi kalau semester nggak bisa. Keterangannya TW total berarti diskon ongkir, berarti oke net sales tambah ongkir. Berarti ini udah benar belum nih? Total sales berarti ya. Oke, berarti benar. Ya udah benar kali ya. Soalnya ini nih 7860. Salah berarti ini ya. Total salesnya. Kalau salah berarti dia salah dong. Ongkir sama dengan quantity kali delivery rate per area itu apa ya? Kita cari dulu. Per area. Nggak ada, itu cuma di sini doang. Udah ini juga deh, kira sama reguler ya. Disuruh kerjaan juga nggak tuh? Nggak ada nih. Nggak perlu. Berarti ini udah jadi given datanya. Oke, per unitnya. Coba kita cek lagi di sini. Total salesnya ini ditambah dengan ini ya. Salah berarti ini ya. Kok di sini? Sebenarnya ini ditambah net sales. Salah berarti. Ini total salesnya salah.
Mungkin baru ongkir per unit. Berarti ini kita harus buat TW total kali ya, TW total sama dengan net sales ditambah dengan ongkir. Sekarang kita coba buat pivot, insert pivot table di sini. Kenapa nih? Oh, existing ya, existing ke salah. Pivot existing ke sini. Oke, yang pertama itu kita butuh negara bagian, nama negara bagian, refresh dulu coba. Pivotnya di refresh dulu, baru muncul kan negara bagian. Kemudian invoice, tapi kita setting di kolom, tapi kita tanggal invoice, tanggal invoice, diulang tanggal invoice tapi ke kolom, tapi kita buat, kita setting ini quarter nih, quarter. Udah dapat quarternya. Sekarang kita buat kategori di sini kali ya. Ya, seperti ini. Ya, kita buat apa ini? TW. Seperti ini deh. Iya. Tapi kok angkanya beda semuanya. Arizona 7295. Beda sih, emang benar-benar beda sih datanya. Colorado Mountain, kok ada Colorado, rootnya 79550. Colorado. Beda ya. Coba kalau pakai total sales, Arizona Mountain nggak ada. Nggak ada ya. Berarti emang datanya beda nih, benar-benar beda. Pakai TW aja jadi, pakai TW. Udah, ini udah sama. Udah, di soal B-nya udah. Sekarang kita ke soal C. Soal C itu buat kayak gini dia. Ini Adrian, ini apa nih? Ini kayaknya subkategori kali ya. Adrian Robles. Adrian kita cari di sini. Adrian itu dia, nama salesman. Ya, laporan capaian jualan salesman. Oke, berarti kita butuh field salesman. Berarti kita cari lagi di sini, kita tambahkan lagi field salesman-nya ya, sapinya salesman. Kita fill up. Insert coba, insert muncul. Salesman. Kita fill up. Oke, value-nya ID salesman-nya ya, T3. Di tabel ini kolom kedua 0. Dapat salesman-nya, field-nya. Setelah itu ini cross country race itu apa ya? Subkategori mungkin ya. Kita cari cross country. Oh ya, udah ada. Iya, dia subkategori udah ada, udah kita buat field-nya. Ya, benar. Kemudian transaksi berarti count-nya sama unit terjual. Quantity-nya udah ada, nama net sales. Oke. Nah, ini dia buat semester 1, semester 2. Berarti kita nggak bisa pakai pivot yang langsung, berarti harus dibuat field semesternya dulu. Berarti bahkan field semester. Jika months-nya si tanggal invoice kurang dari sama dengan 6 atau kurang dari 7, bisa juga, maka dia semester 1. Kalau false berarti dia semester 2.
Oke, kita buat fieldnya. Udah ada. Jadi langsung aja nih kayaknya udah ada juga transaksi udah unit. Oke, aja kita buat pivot existing ke di sini ya. Buat sampingnya aja kali ya, biar lebih enak. Sini. Oke, kita buat pertama nama semennya dulu. Kemudian subkategorinya, sub kategori. Kemudian apa nih? Semester di sini. Kemudian berarti kita taruh kolomnya semesternya. Ya. Kemudian count dari nomor invoice mungkin ya. Kita count. Nggak mau nomor invoice kita count. Kemudian unit terjual berarti quantity. Oke. Sama net sales-nya ini. Oke. Oke. Ini di hide aja. Oke, jadi kayak gini. Trian ini naikin dikit deh. Delete. Kenaikan ya. Oh, delete satu row aja, delete. Nah, kita sandingkan di ini. Ini udah beda ya. Angkanya bahkan beda. Udah, yang C udah. Ini banyak banget yang beda sih emang. Kemudian yang soal D, laporan penjualan unit sepeda per subkategori. Oke, berarti kita butuh apa nih? Apa nih? Wait. Ini udah hilang kali ya? Ini transaksi apa bedanya ini dan ini? Ini mungkin sama kayak ini kali ya. Midwest, Northwest, sama South kali ya. Mungkin ini ada yang kurang. Ini kurang ini. Mungkin yang ini Midwest gitu ya. Midwest. Mungkin sama kayak itu ya. Mungkin. Berarti ini sudah ada semua kayaknya. Kategori, subkategori. Oh, berarti ini unit. Unit regional gitu ya. Oke. Berarti tinggal pivot aja. Pivot. Kita existing ke D sini. Supaya kita di sini aja taruhnya. Pertama itu ada kategori dan subkategori. Kategori dan subkategori. Kemudian ada regional. Regional. Tapi kita taruh kolom. Dan yang diminta itu cuma 3 doang ya, yang bisa enggak. Oke, kemudian unit transaksi. Unit. Tapi kok ada gross sales ya? Wait. Entahlah. Berarti ini count transaksinya. Kita count kali ya. Kita count sama diskonnya. Sama ongkirnya. Sama gross sales-nya. Gross sales. Udah. Ini di hide aja. Udah kayak gini. Tapi kuantitas apanya yang diminta ya? Ini aja beda dikit, 184 ini 183. Udah kayak gini kalau melihat di tabel, tapi unit sepeda. Bisa kalau ada unit tambahkan lagi quantity di sini ya. Tapi di contoh tabelnya kagak ada. Yaudah, anggap aja ada selesai.
Berarti udah selesai nih soal 4.3 soal D. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.